Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat keimanan, nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat keimanan ini adalah syarat nomor 1 seseorang masuk ke dalam surga. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita, pembahasan syarhu kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Dan kita sudah sampai kepada bab at-taqwa. Ya, bab at-taqwa, makna takwa sudah kita sebutkan, bahwasanya takwa secara ringkasnya melaksanakan perintah Allah, kemudian meninggalkan atau menjauhi larangannya. Itu ringkasannya demikian ya. Dan versi takwa para ulama salaf terdahulu itu berbeda-beda. Sebagaimana yang disebutkan oleh Tolak Ibn Habib, takwa itu adalah beribadah kepada Allah di atas cahaya, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan kemaksiatan di atas petunjuk, di atas cahaya Allah, karena takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian jamaah sekalian, sudah kita sebutkan juga doa meminta ketakwaan. Doa meminta ketakwaan. Siapa yang sebutkan doa minta ketakwaan? Anda? Saya. Nah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, kesucian diri, wal ghina, dan kekayaan. Ya, dan kekayaan. Siapa yang mau ditunjuk lagi? Ya, pembahasan yang lalu jamaah sekalian, Nabi SAW memberikan beberapa perumpamaan terkait masalah hakikat dunia. Hakikat dunia. Yang pertama, Anda. Siapa? Hakikat dunia yang pertama seperti apa? Ya, lebih buruk daripada bangkai kambing. Yang kedua, entah. Lebih buruk dari bangkai kambing yang pertama. Yang kedua, ya, tidak bernilai daripada satu helai sayap nyamuk. Yang ketiga, apa yang ketiga, ikhwan? Ya, ya, seperti kotoran yang keluar dari perut anak Adam. Yang keempat, yang diumpamakan oleh Ali bin Abi Thalib, seperti apa? Ya, nenek tua. Itulah hakikat daripada dunia. Dan sudah kita jelaskan jamaah sekalian, bahaya fitnah wanita. Ya, hati-hati fitnah wanita ini untuk para laki-laki ya. Para laki-laki, ya, orang yang sudah menikah saja itu masih terfitnah, apalagi yang belum menikah. Ya, belum menikah. Sehingga fitnah wanita ini fitnah yang paling besar yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam,
ma taraktu fikum fitnatan adharu 'ala rijali minan nisa. Saya tidak tinggalkan fitnah yang jauh lebih besar untuk laki-laki melainkan perempuan. Ya, melainkan perempuan. Dan sudah kita sebutkan jamaah sekalian kisah orang yang ahli ibadah tapi dia meninggal di atas kekufuran. Dia berzina, kemudian membunuh, kemudian dia murtad, keluar dari agama Islam. Ya. Kisah yang lain banyak jamaah sekalian. Ada juga disebutkan oleh para ulama kita al-muadzin, orang yang ahli dalam azan. Jadi orang yang ditugaskan sebagai ahli azan. Ketika masuk waktu sholat dia azan. Ketika dia naik di atas lantai yang paling tinggi untuk azan, dia menengok ke bawah, ternyata ada wanita yang cantik. Kemudian dia turun, ya, kemudian dia mengatakan, saya ingin menikah denganmu. Kata wanita itu, tidak bisa sampai engkau masuk ke dalam agama saya, karena agamanya Nasrani. Maka dia masuk ke dalam agamanya, kemudian disuguhkan babi, dia makan, kemudian diminumkan, diberikan air minum berupa arak, dia minum sampai dia mabuk. Sampai dia mabuk, kemudian masuk waktu sholat, dia mau azan. Ya, ketika naik di atas lantai yang sangat tinggi, dia pun jatuh. Kebayangkan ya, fitnah wanita. Ya, jadi dia seorang muazzin, kemudian terfitnah oleh wanita, kemudian dia minum, berzina, kemudian minum minuman keras, kemudian dia jatuh. Sehingga orang barat itu mengatakan ka'sun waghaniya ya asyaddu min alfi midfa'. Ka'sun waghaniya asyaddu min alfi midfa'. Ini perkataan orang-orang barat untuk menghancurkan orang-orang muslim. Jadi segelas arak, apa itu arak? Ya, bir, segelas bir dan satu wanita biduan itu jauh lebih dahsyat untuk menghancurkan kaum muslimin daripada 1000 meriam. Jadi kalau 1000 meriam, kalau dipanggil jihad, insya Allah kaum muslimin menang. Ya, jadi sejarah jihad jamaah sekalian, ketika disebut jihad, kebanyakan kaum muslimin itu menang. Tapi kalau dikasih yang begini, ya arak, ya bir, kemudian wanita biduan, maka dia akan hancur, sehancur-hancurnya. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian. Ini sudah selesai ya. Sekarang kita masuk kepada faidah takwa. Faidah keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, ya, sebab diampuni dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullah yaj'al lakum furqana." Kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan untukmu suatu perbedaan. Artinya ketika orang bertakwa kepada Allah dia akan diberikan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Ini baik, ini buruk. Kadang juga firasat muncul sebab ketakwaan. Ya, ketika dia ingin melakukan sesuatu, aduh, sepertinya ini tidak bagus, ini tidak benar. Ya, Allah memberikan furqana, pembeda. Ya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang agung, ya, keutamaan yang agung. Ini keutamaan yang pertama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda pada hadis Arba'in An-Nawawiyah, ittaqullaha haitsu ma kunta, kemudian wa atbi as-sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ya. Kemudian ikutkan keburukan itu dengan kebaikan. Maksudnya ketika orang sudah melakukan keburukan, maka dia beramal soleh setelahnya, perbanyak. Maka kebaikan ini akan menghapuskan dosa-dosa yang sudah berlalu. Baik, ini perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan faidahnya pengampunan dosa. Kemudian yang kedua, faidah daripada takwa kepada Allah adalah ganjaran surga. Ya, ganjaran surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu yang luasnya itu
Ya, wa jannatin, ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Ini perhatikan jemaah sekalian, ini firman Allah mengatakan wasari, bersegera. Jadi kalau berbicara masalah akhirat itu bersegera. Ya. Di ayat yang lain apa? Ayat yang lain fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini semuanya masalah akhirat. Bahkan ada ayat yang menyuruh kita untuk berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat yang berlari kepada Allah? Fafirru ilallah. Ya, fafirru ilallah. Jadi ada wasari'u, ini wasari'u. Kemudian ada jadi wasari'u, kemudian apa tadi? Fastabiqul khairat, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian ada juga fafirru. Apa artinya fafirru tadi? Ya, berlarilah. Fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara masalah akhirat, itu kita disuruh untuk bersegera, berlari, berusaha, berlomba-lomba. Tapi ketika berbicara masalah dunia, ya, apa yang Allah firmankan? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia ini. Cuma begitu saja. Dan tidak ada dalil yang mengatakan fafirru ila dunya, ya. Atau kejarlah dunia, larilah, ya, raihlah dunia. Tidak ada. Yang ada wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Sehingga jamaah sekalian, masalah akhirat kita disuruh untuk bersegera. Terutama masalah sholat 5 waktu, ya. Masalah sholat 5 waktu bersegera, jangan ditunda. Ya, jangan ditunda. Kalau azan sudah berkumandang, maka tinggalkan dunia ini. Tinggalkan semua pekerjaan yang dihadapi dan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan di sini jamaah sekalian, beberapa ahwal as-salaf, ya, perbuatan para salaf ketika azan berkumandang. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumullah. Orang-orang yang selalu terlambat sholat, maka Allah Subhanahu wa taala yu'akhkhiruhumullah. Allah Subhanahu wa taala yu'akhkhiruhum, mengakhirkan mereka. Kata para ulama hadis, diakhirkan masuk ke dalam surga dan diakhirkan untuk diselamatkan dari api neraka kalau dia masuk ke dalam neraka. Ya, jadi Nabi mengatakan orang yang selalu terlambat sholatnya, terlambat ibadahnya, maka dia juga akan diakhirkan nantinya, diakhirkan masuk ke dalam surga dan diakhirkan untuk diselamatkan dari api neraka. Ya. Dari perkataan dari sabda Nabi SAW ini jamaah sekalian, coba lihat beberapa perbuatan para salaf. Wa kana Ibrahim bin Maimun, ya. Jadi Ibrahim bin Maimun, ahadul muhaddisina, ya'malu sa'iwan yatruku dhahaba wal fiddah. Jadi Muhammad bin Maimun ini dia pembuat emas dan perak. Dia pukul-pukul, ya. Ya, apa namanya? Ya, mirip-mirip pandai besi, ya, yang dipukul biar menjadi emas dan fiddah. Kemudian fakana idza rafa'a al-mitraqata fasami'a an-nidaa wada'aha wa lam yarudha. Ya. Dan dia ketika memukul seperti ini, kemudian azan, maka tidak jadi. Dia langsung pergi mengerjakan sholat 5 waktu. Coba bayangkan, ya. Jadi sudah mau dipukul, azan berkumandang, maka dia tidak jadi. Dia dahulukan sholat 5 waktu. Kalau kita bagaimana? Ya. Subhanallah, ya. Jangan tatkala, bukan lagi tatkala, ditambah lagi sampai iqamah baru ke masjid. Ya. Ya. Sehingga jamaah sekalian, ini menjadi contoh bagi kita yang hidup saat ini. Kalau azan sudah berkumandang, ya tinggalkan semua pekerjaan kita. Kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dunia ini bisa ditunda jamaah sekalian. Ya. Tapi kematian tidak bisa ditunda. Yang sampai kita
bekerja mencari dunia, kemudian meninggal dan kita melupakan ya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain, Sa'id bin Musayyib ya. Qala Sa'id, berkata Sa'id ya, ma adzana al-muadzin mundu 30 sana illa wa ana fil masjid. Ya. Jadi muadzin azan selama 30 tahun, muadzin belum azan, saya sudah berada di masjid. Selama 30 tahun. Muadzinnya belum Allah, dia sudah berada di masjid. Berapa tahun? 30 tahun, ya. Wa qad jaa'a inda Tirmidzi wa hasanahu Albani anna sallallahu alaihi wasallam qala man sallallahu arba'ina yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atan. Karena telah datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, siapa yang mendapati salat berjamaah, jadi takbir pertama dia dapat selama 40 hari, maka dia terbebaskan dari dua hal. Yang pertama, bara'atun minan nar, dia terbebaskan dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, ini tertutup ya, dan dia terbebaskan dari sifat kemunafikan. Jadi orang yang mendapati takbirnya imam selama 40 hari, 40 hari di sini maksudnya 40 hari 40 malam. Sudah kita jelaskan jamaah sekalian, kaidah dalam agama kita, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jadi kalau disebutkan siang saja maka mencakup malam. Kalau disebutkan malam saja maka mencakup siang. Kalau disebutkan dua-duanya maka siang dan malam itu berbeda. Ya, siang dan malam itu berbeda. Sama dengan iman dan Islam. Kalau disebutkan iman saja maka masuk Islam. Ketika disebutkan Islam saja maka masuk iman. Tapi kalau disebutkan dua-duanya maka Islam itu berbeda, iman itu berbeda ya. Qalatil a'rabu amanna, orang Arab Badui mengatakan kami sudah beriman. Ya, katakanlah belum, kalian itu baru berislam. Kalian itu baru berislam. Sehingga iman dan Islam ini beda. Karena di ayat ini disebutkan secara bersamaan. Baik. Jadi 40 hari ya, coba jamaah dicoba ini ya. 40 hari. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang masmuk ya. Kadang juga imamnya masmuk ya. Ya. Jadi 40 hari maka dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Ya. Jadi ini 30 tahun Sa'id bin Musayyib menjaga sholat di belakangnya imam, ya, mendapatkan takbir pertamanya imam. Kemudian Al-A'mash ya. Al-A'mash artinya apa? Artinya buta. Ya. A'mash. Nama aslinya Sulaiman bin Mihran. Ya, ru'ya 'anil A'mash annahu kana qariban min 70 sana lam tafuthu at-takbiratul ula. Ya, bahwasanya Imam Al-A'mash ketika umurnya sudah mendekati 70 tahun, ya, lam tafuthu at-takbiratul ula, dia tidak pernah tertinggalkan takbir yang pertama. Berarti dia tidak pernah masbuk, ya, tidak pernah masbuk. Ini 70 tahun ini lumayan lama jamaah sekalian. Baik, ini jamaah sekalian ya, tiga imam besar di dalam syariat kita yang betul-betul menjaga sholat 5 waktu. Pokoknya kalau sudah masuk waktu sholat maka semua pekerjaan ditinggalkan. Kita menuju ke masjid. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang seperti ini. Allah mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Seorang laki-laki yang tidak terlalaikan dari perniagaan dan jual beli. Ini disebutkan perniagaan dan jual beli karena ini kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang. Tapi maksudnya semua pekerjaan dunia ini. Ketika dia bekerja, dia tinggalkan pekerjaan ini, kemudian dia mengingat Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an bukan cuma orang-orang yang ya 24 jam di masjid. Ya, bukan cuma orang yang berzikir terus di masjid, sholat terus di masjid, bukan cuma itu. Tapi diantaranya adalah orang yang mencari nafkah, yang bekerja untuk anak dan istrinya. Tapi ketika datang panggilan sholat,
Panggilan azan, semua pekerjaannya dia tinggalkan, kemudian dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini jamaah sekalian yang kedua ya. Yang kedua, ganjaran surga. Sekali lagi perhatikan masalah salat ya. Masalah salat, ketika azan sudah berkumandang maka tinggalkan semua pekerjaan yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, faedah daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Manusia paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dan jamaah itu tidak ada perbedaannya. Siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling terdepan menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kewajiban, meninggalkan larangan, maka itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan tentang ketakwaan. Kata beliau, la farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin. Tidak ada perbedaan orang Arab dengan orang Ajam. Kita ini orang Ajam, orang Arab yang tinggal di Timur Tengah. Kata beliau, tidak ada perbedaannya. Orang Arab sama, orang Ajam sama. Ya, wala farqa baina al-abyad wal aswad. Tidak ada perbedaan antara kulit yang putih dengan kulit yang hitam. Illa taqwa, kecuali apa? Kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian ya, bertakwa kepada Allah. Siapapun bisa mengambil ya ketakwaan ini. Tidak hanya orang yang kaya, tidak hanya orang yang miskin, siapapun di antara kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian yang keempat, sebab datangnya rezeki. Ya, jadi faidah ketakwaan sebab datangnya rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jadi yang maskan ketika kita menjual ya atau kita bekerja, anggaplah kita menjual, kemudian masuk waktu azan kita tutup. Ya, kita tutup tokonya, kemudian kita menuju ke masjid. Bisa jadi dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari arah yang lainnya yang jauh lebih banyak, jauh lebih berberkah. Daripada kita tetap buka, kemudian kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika seandainya penduduk suatu negeri beriman kemudian juga bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Maka kami akan membuka keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi kalau penduduk Endrekang semuanya bertakwa kepada Allah, mengerjakan kewajiban, meninggalkan larangan, kalau azan sudah berkumandang, dunia semuanya ditinggalkan kemudian menuju ke masjid, maka Allah akan membuka keberkahan ya di langit dan di bumi. Ya. Dan benar jemaah sekalian, orang Arab itu, kalau kita lihat jazirah Arab itu, hampir-hampir tidak ada yang bisa ditanam kecuali pohon kurma. Ya, pohon kurma yang tahan dengan panas. Berbeda dengan Indonesia ya. Indonesia ini subhanallah, keberkahannya Masya Allah ya. Ada hasil bumi, kemudian ada hasil laut, ya. Ada hasil hutan juga ada. Banyak sekali. Tapi kita tetap miskin-miskin saja kan. Begitu-begitu saja. Orang Arab itu Masya Allah ya. Rezekinya Masya Allah. Padahal hasil buminya cuma dari minyak saja. Ini keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sebab ketakwaan. Ketika masuk waktu sholat, maka mereka sholat. Ya. Kalau kita, subhanallah, masih kerja, ada part malam, part siang, part pagi, ya, dan seterusnya. Yang kelima,
Allah ajari ilmu itu dengan ketakwaan, sebab ketakwaan. Ya. Allah ajari ilmu dengan sebab ketakwaan. Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian. Ya. Jadi sebab ketakwaan maka Allah akan ajari kita ilmu agama. Ya. Ada seorang imam namanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kata dia, syakautu ila waqi' su'a hifzi. Saya pernah mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Jadi hafalannya tidak bagus. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku Imam Waqi' berkata kepadaku untuk agar saya meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Dan Imam Waqi' berkata bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Sehingga maksiat kepada Allah itu salah satu penyebab ilmu tidak berberkah, ilmu itu tertahan, tidak sampai ke dalam hati. Dan sebab ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala mengajari kita ilmu agama. Jadi bertakwa kepada Allah, ya, khususnya para penuntut ilmu, ya, para santri, para tulab, thalibat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian. Ya, terakhir jamaah sekalian, faedah yang terakhir, takwa adalah bekal terbaik. Takwa adalah bekal terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah ketakwaan, karena sebaik-baik bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertakwa kepadanya, ya. Dengan bertakwa kepadanya. Dan seburuk-buruk bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah permusuhan di antara manusia. Ya, jadi sebaik-baik bekal adalah takwa. Seburuk-buruk bekal adalah permusuhan di antara manusia. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa bi'saz zad ilal ma'ad al-udwan bainal ibad. Dan seburuk-buruk bekal menuju negeri akhirat adalah permusuhan di antara manusia. Kemudian beliau mengatakan, la antalqallaha bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainan nasi ahwanu 'alaika min antalqallaha bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainan nas. Engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa 70 dosa. Tapi 70 dosa ini antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih ringan daripada engkau berjumpa dengan Allah tapi membawa satu dosa, tapi satu dosa ini antara engkau dengan manusia. Ya, ini saking di akhirat nantinya orang yang memiliki permusuhan, memiliki masalah dengan orang lain, maka ini permasalahannya besar, panjang nantinya. Ya, karena bukan lagi uang yang ditukar, tapi amalan soleh. Orang yang menzalimi di dunia ini, maka amalan solehnya akan diambil nanti di akhirat. Ya. Ini bekal terbaik jamaah sekalian. Allahu ta'ala alam bisawab. Baik, jadi selesai pembahasan masalah takwa, babu takwa. Saya kira demikian jamaah sekalian, ya, yang kita bisa bahas terkait masalah takwa. Dan ingat jamaah sekalian, masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga ibadah kita. Ya, hari ini para ustadz, para dai cuma bisa teriak-teriak saja. Ya, jaga sholatnya, jaga ibadahnya, selamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat jamaah sekalian, di akhirat ustadz-ustadz tidak bisa membantu. Jangankan membantu jamaah sekalian, membantu dirinya saja dia tidak mampu. Ya, karena saking dahsyatnya di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, sehingga jamaah sekalian sekali lagi jaga ibadahnya, ya, kasihani diri kita. Ya, dunia ini sebentar, kita hidup 60-70 tahun, setelah itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengobati orang-orang yang sakit di antara kita, mengangkat semua kemudorotan, ya, kesusahan di dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara kita yang ada di Palestina.
Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bil yahud wa khulafa'ahum. Allahumma shaddid syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ij'alhum munhazimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.